Anda kembali di Indonesia Morning Show dan talk show kita pada pagi hari ini bertajuk menanti sanksi berat untuk Setia Novanto, dan sudah hadir narasumber di sini pakar hukum tata negara mantan ketua MK yaitu Pak Mahfud MD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Pertama-tama saya ingin tahu nih Pak, karena Setia Novanto kemarin membantah ada 6 pembelaan yang memang sudah tadi kita bacakan begitu bersama-sama. Apa tanggapan Bapak mengenai bantahan-bantahan Setia Novanto ini? Ya, kalau saya ikuti dari awal ya, bantahan-bantahan itu hanya untuk menghindarkan diri aja. Artinya sebagai mantan hakim, feeling saya mengatakan bantahan itu tidak benar karena tidak substantif gitu ya. Sementara kita mengikuti dari awal kasus itu kan sudah sangat meyakinkan bahwa itu terjadi, bahwa Novanto membantah. Itu sudah bisa diduga, pasti kalau diundang pasti membantah. Yang tidak benar menurut saya MKD-nya. Kenapa? Ya karena dia memperlakukan bantahan itu seakan-akan ya sudah kalau begitu. Itu kan terbalik. Kalau dia MKD itu ketika memeriksa Sudirman dan memeriksa Ma'ruf itu lama sekali didalami, dicecar, sementara yang jawaban Novanto langsung ditelan mentah-mentah. Novanto hanya bilang tidak gitu kan enggak benar gitu. Betul. Kalau dari jadi data sekalian terlihat sekali bahwa MKD-nya itu sudah mulai tidak netral. Baik, kalau dari data memang sidang dari Setia Novanto kemarin hanya 3 jam 15 menit. Sementara sidang sebelumnya yang dilakukan terbuka Sudirman Said selama 8 jam dan juga Ma'ruf Syamsuddin selama 11 jam. Nah, kalau terkait dengan terbuka dan tertutupnya sidang kali ini, menurut Pak Mahfud seperti apa? Kenapa kali ini kok tiba-tiba tertutup kembali sedangkan publik sudah memiliki trust ketika memang sidang itu dilakukan secara terbuka? Yaitu sudah terjadi perubahan konstelasi di MKD itu. Jadi semula itu kan 9 lawan 8 ya. Yang kuat aspirasi yang sama dengan aspirasi publik itu kan 9. Nah kemarin sudah berbalik, tinggal 7. Jadi ada sudah yang berbelok ke sana, dan itu biasa permainan politik di Indonesia kan sering begitu, di setel dari belakang layar. Saya kira kalau anggota MKD-nya itu tetap punya, saya ketemu dengan beberapa orang punya semangat dengan kita, tapi kalau misalnya antar pimpinan parpol ketemu, saling tawar-menawar, ya sudahlah ini dibeginikan, yang kasusmu nanti dibeginikan, ya itu sudah sering terjadi di Indonesia, dan ini sangat disayangkan di era yang sekarang masih terjadi itu ya. Artinya terjadi bargain di situ ya? Iya, bargain, betul, bargain. Oke. Dan kalau misalnya melihat dari kemarin juga dikatakan barang buktinya tidak sah begitu. Apakah ini masuk ke dalam ranah yang harusnya ditelisik oleh MKD ataukah sebenarnya seperti apa? Tidak. Kalau dalam arti ketidaksahannya itu tidak perlu, karena sah tidak sah itu pertama dia seumpama pun tidak sah itu menjadi ranah hukum pidana dan itu sudah berproses, seumpama pun tidak sah ya. Tetapi yang dipentingkan dari bukti yang berupa rekaman itu adalah isinya benar atau tidak. Nah sekarang pelapornya sudah mengatakan tuh dari saya dan benar. Yang merekam, iya betul itu isinya, dan saya yang merekam. Kan sebenarnya tinggal Novanto katakan isinya benar apa tidak, bukan katakan sah tidak sah, itu bukan urusan dia. Dan juga Majelis Kehormatan Dewan itu, ya Mahkamah Kehormatan Dewan itu sebenarnya tidak perlu bicara setidaknya. Yang dicecar itu benar enggak pembicaraan ini. Kalau tidak benar uji forensik. Gitu, bukan bicara sahnya itu kan urusan polisi. Dan itu bukan hukum pidana kok. Tapi hingga saat ini memang Setia Novanto belum mau memberikan pernyataan begitu mengenai sah atau tidaknya, atau itu dia atau tidak begitu Pak? Enggak, kemarin kan sudah ada bahwa itu tidak sah, itu legal katanya. Dia mau memprotes itu. Lalu ketika ditanya soal isinya hanya bilang tidak gitu kan. Soal isinya? Iya, dan itu sudah diatur rupanya. Ketuanya kalau saya bilang tidak udah selesai, sudah dijawab. Kalau saya sudah dijawab kan gitu aja. Itu persidangan yang sangat jorok. Persidangan yang jorok. Jorok tapi sekali. Memang transkrip memang sudah dipegang oleh semua orang, sudah dilihat dan sudah dibaca. Kalau menurut Pak Mahfud sampai saat ini Setia Novanto masih belum mau membicarakan isi dari percakapan itu, mengapa demikian dan seabsolut apakah kekuasaannya di MKD ini? Iya, kalau absolut formal saya kira tidak ya formalnya, tetapi
dia tuh punya kekuatan lain di luar kekuatan formal, kekuatan lobby, kekuatan kawan, dan ya dia kan selalu lolos dari kasus-kasus ini ya. Dia pernah terkait kasus iktp, ya, kemudian kasus Donald Trump kemarin, macam-macam lah. Ya itu yang Donald Trump itu kan kasus etika ya. Tetapi kasus-kasus yang tersangkut namanya, kasus ya. pidana kan banyak. Tersangkut kasus ya, belum dihukum, dan itu sudah tidak bisa disembunyikan banyak sekali gitu. Tetapi selalu saja lolos gitu. Kan ini selalu terjadi dan selalu lolos. Lalu orang mengatakan wah ini lebih licin dari belut gitu. Nah sekarang juga apalagi cuma MKD yang begitu-gitu. Kalau pimpinan partai masing-masing itu sudah kepegang gitu, ya sudah. Kan anggota MKD itu kamu harus begini, tunduk pada pimpinan partai. Lalu mereka tidak takut dosa lagi dan tidak malu lagi. Saya melaksanakan tugas partai katanya. Tidak dosa katanya. Ya, baiklah. Padahal hatinya dia merasa dosa besar. Jadi menurut Pak Mahfud apakah ada kemungkinan memang kali ini lolos lagi? Kemungkinan ada, tetapi belum tertutup. Ini kan kekuatan publik juga semakin mengeras ya, semakin muak kan dengan perkembangan terakhir kemarin sore. Masyarakat udah semakin, tadi saya lihat berita Anda itu trending topik sudah nomor 2 dunia kan. Ya karena itu memang sangat memuakkan gitu. Bisa juga tidak. Karena apa? Karena begini, langkah selanjutnya dari ini, oke lah Novanto sekarang sudah dilepaskan dari jepitan di sidang. Mungkin hanya negosiasinya mungkin sudahlah jangan dipermalukan di sidang mungkin ya. Mungkin tidak sampai ke jual beli politik maksud saya. Biar nanti tidak dibilang pidana lagi nuduh jual beli kan. Mungkin negosiasinya, jual beli politiknya itu mungkin sampai sudahlah dia dibebaskan aja dari pertanyaan-pertanyaan yang menghinakan dia di depan forum, tidak usah terbuka, tidak usah dicecar jawabnya. Nah berikutnya dibuka lagi, kan masih panjang nih sidang. Pertama, kalau menurut saya, iya MKD itu karena Novanto mengatakan isinya tidak benar. Sekarang bawa ke forensik, iya toh ahli IT kemudian bawa ke uji forensik di Polri, itu kan ada di situ. Nah, nggak usah dipedulikan Novanto bilang ilegal, nggak usah dipedulikan Kahar Musakir atau siapa tuh bilang ilegal. Itu ini kebenaran material. Etik itu di mana-mana kebenaran material. Gitu. Kalau bicara hukum itu lain lagi. Dan kadang-kala ini mencampur aduk. Apakah bisa berita yang tidak sah itu dijadikan alat bukti? Kalau saya katakan bisa kalau alat bukti etik. Yang tidak bisa itu alat bukti hukum. Alat bukti hukum pun kalau kebenaran materialnya bisa didukung, dibuktikan dengan alat lain, itu bisa kok. Gitu. Berarti menjadi alat bukti yang sah. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya aside dari alat bukti ini, dengan adanya pertemuan Ketua DPR dengan petinggi dari PT Freeport, itu juga beberapa pengamat sudah mengatakan adalah pelanggaran kode etik. Menurut Pak Mahfud? Iya, jadi pelanggaran kode etiknya itu menurut saya dari keyakinan saya ya, bahwa rekaman itu benar. Rekaman itu benar. Bukan soal sah, sahnya itu urusan Kejaksaan Agung kan sudah diurus. Rekaman banyak pelanggaran etiknya. Pertama, dia sebagai ketua DPR membicarakan urusan eksekutif. Nggak boleh dia kan, saya akan bantu permudah urusan ini. Itu selain melanggar etik, itu melanggar tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi itu mengatakan barang siapa pejabat negara yang karena kedudukannya menjanjikan mempermudah urusan lain, yang seharusnya tidak dilakukan, dia diancam dengan hukuman pidana 20 tahun. Hati-hati loh, itu pidananya. Tapi dia melakukan itu sebagai ketua DPR itu sudah tidak boleh. Sudah tidak boleh. Tidak boleh, itu satu. Yang kedua, dia yang menginisiasi pertemuan itu. Ngapain dia ngundang seseorang, orang swasta, kemudian juga membawa seorang pedagang minyak, yang sudah dikenal kontroversial, kok malah diajak dia ketemu dengan orang bicara soal tambang, gitu kan, dan ini yang bicara soal persentase. Faktanya itu terjadi, Lalu yang ketiga,
dia ngata-ngatain presiden kita. Itu kan sangat tidak etis. Apa itu presiden begitu, nanti kita aturlah. Kalau saya ketemu bertiga, saya Luhut ketemu dia, nanti semua sudah beres kok itu. Nah, itu kan penghinaan kepada presiden dan sangat sekali tidak etis. Seorang ketua DPR menghina itu presiden. menyatakan presiden bisa diatur. Itu selain pelanggaran etik juga bisa pelanggaran hukum. Kalau presiden merasa tercemar, lapor. Tapi kalau presiden tidak lapor, tidak ada tindak pidana di situ, tapi tindak pidana korupsi sudah dimulai. Permufakatan jahat untuk korupsi itu sudah dimulai. Banyak loh di situ. Betul sekali, karena udah ada 3 yang tadi Pak Mahfud katakan, dan juga memang kemarin juga sudah ada desakan dari Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa sebaiknya memang Setia Novanto memundurkan diri gitu. Tapi kalau misalnya memang nanti lolos begitu Pak Mahfud, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dalam mengawal kasus ini agar kesetiaan dan juga trust kepada DPR kembali ada di Indonesia? Susah kalau masyarakat ya, karena masyarakat itu tidak punya kekuatan formal untuk ngambil keputusan. Lalu biasanya kalau di politik di Indonesia kan terjadi pembicaraan-pembicaraan di balik meja, lalu terjadi take and give gitu ya. Kamu begini tapi nanti sambil begini, sama itu selalu terjadi. Oleh sebab itu memang perlu kesadaran, dan bagi saya intinya di pimpinan-pimpinan partai itu. Tapi kalau mereka tetap berkomplot, ya rakyat jadi korban lagi untuk kesekian kalinya. Berarti rakyat tidak bisa mendesak sama sekali ya Pak Mahfud? Secara hukum rakyat tidak bisa mengubah kalau mereka ini berkomplot, karena kekuasaan penetapan itu memang ada pada mereka gitu. Memang jadi susah. Akibatnya apa? Ya rakyat kemudian hanya bisa melakukan penghukuman politik pada saat pemilu. Tapi itu pun sekarang rakyatnya sudah mudah dibeli juga kan, dibayar pakai itu. Penghukuman politik itu kan sudah ternyata selalu terjadi. Betul. Dulu satu PKS. PKS itu dari 7-8% ambruk kursinya. Partai Demokrat dari nomor 1 jadi nomor 4. Itu bisa terjadi. Pada Golkar? Iya, bisa terjadi pada Golkar, dan Golkar sudah terhukum berkali-kali kan, mulai dari dapat 70% menjadi 22%, naik 24, turun lagi, sekarang tinggal 15. Itu penghukuman gitu. Itu, tetapi kita kan tidak ingin yang begitu-begitu gitu. Kita ingin ada tindakan yang lebih konkret, memberikan kepuasan terhadap dahaga publik itu tentang penegakan keadilan dan kejujuran di kalangan rakyat, bukan hukum menghukum begitu kan. Ya itu hal biasa saja hukum menghukum begitu. Baik. Gitu. Baik, berarti kita sebagai publik hanya bisa melihat dan mengamati. Tapi dan bisa juga membuat desakan, bukan hanya melihat, melakukan desakan. Kalau ini kan juga kan karena desakan publik. Dulu kan sudah mau close kasus ini, seakan-akan tidak ada apa-apa. Lalu kita teriak ini tidak benar kalau ini grup. Baik. Bentuk kan Dewan Kehormatan. Desak lagi oleh publik harus terbuka lagi. Nah sekarang ketemu belut. Ketemu belut berarti desakan dari masyarakat harus lebih besar begitu ya. Dan kita juga masih punya waktu lah. Masih punya waktu, dan kita juga masih bisa membuat desakan-desakan itu sebagaimana kita bisa saja sebagai masyarakat begitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Mahfud sudah hadir di sini hari ini, dan tentunya kita juga masih akan mengawal kasus ini sampai dengan nanti habisnya, kira-kira habisnya di mana kita akan lihat bersama, dan selanjutnya kita akan ada informasi mengenai Pilkada serentak dalam pemimpin pilihan 2015 yang akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Indonesia Morning Show.